Wih, kok mati? Berarti dari tadi nggak ter-record. Tinggal record. Nggak, monitornya mati otomatis. Kenapa ya? Oke ya, jadi kan seperti ini. Kita lihat, ada nggak subjeknya? Ya. Tadi absennya mana? Udah siap? Udah dikasih sama Ustaz tadi, Zat? Oh iya? Tadi Ustaz taruh di atas sini tadi. Oh iya, sorry. Saya agak-agak absen sedikit lah ya, karena saya orangnya pelupa. Ahmad Zaidan, panggilannya apa? Hah? Zaidan. Wahyu Rahmat Wahyu. Oh, ini yang tulisannya bagus itu. Hadi Syahputra. Hah? Oh, dia panjang ya namanya. Iya, namanya panjang. Dia sampai ke baris kedua soalnya. Manzal, panggilannya apa? Manzal. Hiban, panggilannya Iban. Capra, panggilannya Capra. Reza Ade, oh udah kemarin. Safirul, panggilannya Safirul. Fikri Aulia, panggilannya Fazli udah. Arya udah kemarin ya. Torik udah. Abdurrahman, panggilannya Faiz. Hibatul Haki udah. Farhan Gadif udah. Oke. Coba si yang kemarin udah ada aja ya. Si Arya dulu, Arya. Coba Arya, ini mana subjeknya? Ayah. Predikatnya mana ya? Predikatnya mana? Ada? Ini apa? Oke, keterangan. Coba si Fazli lah. Fazli yang seterusnya ini apa polanya? Predikat. Berarti ini kesini predikat ya? Oh, menemunya aja. Jadi untuknya apa? Kasihan lah dia, nggak ada polanya. Jomblo dia di sini. Oke lah, ini predikat. So ini apa? Objek. Si untuknya apa? Anak terbuang dia ya? Kata sambung. Kata depan. Ini kata depan. Terus polanya apa? Beda loh pola. Kalau di soal, bedakan ya kalau nanya fungsi sama nanya jenis kata. Kalau jenis kata nih, ini kata kerja, ini kata benda, ini kata depan. Itu kalau nanya jenis kata. Kalau nanya pola berarti ini subjek, ini predikat, keterangan, objek, pelengkap gitu. Jadi perhatikan yang diminta soal. Yang saya tanya sekarang nih fungsinya. Si untuk sebagai apa? Konjungsi itu jenis kata loh, bukan pola. Oke, jadi gini. Simpelnya, kalau sudah ada kata untuk, sampai seterusnya ke bawah, dia disebut sebagai keterangan tujuan. Ini semua adalah keterangan tujuan. Kenapa? Karena ada kata untuk. Berarti ada predikatnya nggak kalimatnya? Nggak ada kan? Kalau nggak ada predikatnya, padahal minimal sebuah kalimat harus punya subjek dan predikat, berarti ini bukan kalimat yang bukan efektif. Dari strukturnya juga salah. Ngapain lagi kita cek sampai ke bawah-bawahnya? Oke. Terus yang mesti kamu cek ke bawah lagi, misalnya nanti dari segi gramatikal. Gramatikal ini kita harus menghindari PHK. Apa PHK itu nanti saya jelaskan. Terus dari segi makna atau semantik. Bukan SMA Negeri 3 ya. Tapi semantik ini adalah ilmu bahasa yang mempelajari ranah makna. Denotasikah dia, konotasikah dia, terus apakah dia maknanya itu leksikal, gramatikal, kontekstual, itu ranahnya si makna. Ustadz kok ribet kali sih ranah makna ini? Nggak usah takut, di soal TPS ranah makna nggak pernah keluar.
Tapi kalau kamu ikut soal ujian masuk ITB, utul UGM, SIMA UI, ranah makna pasti keluar. Makanya yang level 3 ini level paling tinggi. UI itu soalnya sederhana, tapi maknanya mendalam. Gitu. Ini masih ranah TPS yang atas. Ini baru ranah univ-univ terkenal. Univ favorit lah ya. Biasanya kalau univ favorit soal-soalnya dia masih masuk sampai ke ranah makna. Nah, jadi ini gimana Ustadz supaya bisa kita efektifkan? Tinggal buang aja untuknya, kita rubah polanya. Untuknya kita hilangkan, kita ganti polanya jadi ayah menemui selingkuhannya jadi ayah ini subjek menemui predikat, ini objek, ini ke. Nah, kalau seperti ini baru efektif. Contoh lain. Dalam obat itu mengandung racun. Oke, coba Torik tentukan polanya. Atau mau ke depan? Langsung. Iya, tes lah ke depan. Anak kelas 10 aja berani loh yang kelas 11. Saya Ustadz kelas 10 lah yang paling aktif. Dia kalau disuruh ke depan rame-rame gitu, entah karena masih anak-anak ya. Jadi belum ada malu-malunya. Kalau kalian kan udah banyak malu-malunya. Oke lah kalau nggak mau ke depan. Ini apa polanya? Subjeknya mana? Obat. Torik. Kenapa? Nanya dulu, dalam itu kata depan? Iya. Berarti keterangan tujuan. Keterangan. Oke, good. Manzal yang mana? Oke. Ini apa berarti? Hah? Mengandung. Kalau sudah ada imbuhan di ter, pasti dia adalah verba dekat eratannya dengan berarti ini adalah oke, ini objek. Ada subjeknya nggak? Efektif nggak? Oke, gimana cara mengefektifkan ya? Oke, cara gampangnya sebenarnya adalah ketika dia seperti ini, maka kita harus membuat polanya jadi pasif. M-nya kita ubah jadi di. Karena kan nggak mungkin obat itu mengandung. Gimana obat mengandung? Secara makna nggak logis. Maka dalam obat itu dikandung racun atau dalam obat itu terkandung racun. Jadi dia keterangan predikat karena ini pasif, jadi subjeknya di belakang. Nah, gitu dia. Nah, ini namanya pola KPS. Jadi jangan pernah beranggapan subjek harus di depan. Kadang-kadang subjek juga bisa loh di belakang kalau predikatnya pasif. Gitu. Apa ciri predikat pasif kalau berimbuhan di dengan ter? Kalau me sama ber berarti aktif. Oke, bisa? Itu untuk struktur. Lanjut. Dari segi gramatik itu menghindari unsur PHK. Nggak mau di PHK kan? PHK itu adalah yang pertama mengandung unsur pleonasme. Pleonasme itu berlebihan. Misalnya gini, dia sangat pintar sekali. Udah sangat pakai sekali lagi. Dia sangat pintar sekali. Maka salah satu aja, dia sangat pintar atau dia pintar sekali. Salah satu kita hilangkan. Gitu, itu pleonasme. Atau misalnya, saya bukan saja menyukai dia. Itu lebay loh. Udah hanya dan saja itu maknanya mirip. Jadi hanya boleh digunakan tidak dalam satu kalimat dengan saja. Saya bukan saja, hanya saja itu secara gramatik dia berlebihan. Oke, dari segi pleonasme seperti itu. Terus yang keduanya, hiperkorek ya. Hiperkorek itu dia lebih ke
Baku dan tidak baku. Hiper itu berlebihan, korek itu koreksi. Jadi dia mengkoreksi dari pendengarannya. Yang benar itu legalisir atau legalisasi. Mana yang benar? Ya, yang benar itu adalah legalisasi. Legalisir ini nggak ada di KBBI, salah. Yang benar itu apotik or apotek. Oke. Yang benar adalah ini sah. Yang benar itu respon atau respons. Pakai S atau nggak pakai S? Yakin? Ya benar, ini sah. Yang benar itu kompleks atau kompleks. Pakai S atau nggak pakai S? Nah, baru ditukar letaknya. Yang benar itu kompleks. Ini salah. Oke, jadi ya seperti itu sering muncul. Seperti meminimalisir. Pemerintah meminimalisir subsidi penggunaan BBM. Itu kalimat yang salah. Yang benar itu meminimalisasi. Kamu boleh cari di KBBI, tidak ada namanya meminimalisir. Jadi gimana Ustadz supaya kami menghafal kata-kata yang nan ribet dan memusingkan ini? Ala bisa kan karena biasa. Jadi handphone kamu jangan dipakai untuk main Mobile Legends aja. Di-downloadlah aplikasi KBBI. Setiap belajar bahasa, di searching aja. Saya juga nggak hitung-hitung ngapal kok. Saya biasanya kalau misalnya lagi belajar, saya buka KBBI. Lama-lama karena sering dibuka, ingat gitu. Jadi nggak usah dispesialkan satu waktu untuk menghafal. Sering digunakan aja, lama-lama dia ingat gitu ya. Terus yang terakhir adalah kontaminasi. Kontaminasi itu dua hal benar yang disatukan jadi salah. Misalnya gini, berulang kali. Kan sering ya di lagu-lagu Indonesia, berulang kali gitu kan. Nah, itu salah satunya harus dipisahkan. Dia berulang-ulang atau berkali-kali. Berkali-kali. Itu kontaminasi dari segi bentuk. Kontaminasi dari segi bahasa. Pernah dengar orang Batak kalau nanya kita nggak diangkut? Dek, di mananya rumahmu? Gitu kalau orang itu ngomong. Maksud saya nggak bilangin orang Batak. Ini ya, bahasanya orang Batak. Orang Batak itu bahasanya ketukar strukturnya sama Indonesia. Dia pasti nanya gini, di mananya rumahmu gitu kan? Nah, gitu. Kenapa? Karena ini namanya kontaminasi bahasa daerah. Karena di bahasa Batak memang kata ganti itu mendahului subjek. Ini kan kata ganti mendahului si subjek, sehingga kita nggak tahu yang digantikannya siapa. Kalau kita kan benarnya di mana rumah kamu, gitu kan? Ya ini nggak perlu lagi. Ini namanya kontaminasi bahasa daerah. Terus ada jangan gitu dong, jangan rasis. Nanti kamu pulang-pulang ditunggu loh di Simpang. Untung, oke ya. Untung saya orang Inggris ya kan. Oke, selanjutnya ada lagi kontaminasi bahasa. Sorry ya, yang sebelah sana nggak nampak. Jadi gini, yang kontaminasi bahasa asing. Jadi bahasa asing itu kan kata tanya boleh di tengah. Yang mana tuh kayak which is itu? Iya. Kata tanya boleh di tengah. Kalau Indonesia, kata tanya itu wajib di awal. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, letaknya harus di awal. Kalau bahasa Inggris, boleh loh di tengah karena dia bisa jadi konjungsi yang. Misalnya, the person who helped me yesterday is good person. Who-nya itu kan sebagai yang. Ya. The house which I look yesterday is good house. Which-nya sebagai yang. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia nggak boleh kita bilang tempat di mana saya tinggal adalah tempat yang bagus. Di mana tuh nggak boleh di tengah. Gitu ya. Jadi kalau jumpa kata tanya dalam bahasa Indonesia wajib di awal. Ini soalnya sering muncul di soal-soal ujian. Pokoknya kata tanya awal, jumpa di tengah berarti kalimatnya salah. Gitu aja. Dari segi gramatikal.
Oke, ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Terima kasih. Wow, belum apa-apa ya. Ada nggak? Nggak ada. Ya. Daripada saya nanya gini, oke ada pertanyaan, ada nggak? Ada nggak? Gitu kan, lama 5 menit nggak ada yang nanya. Bagus, langsung saya siapkan aja gitu kan. Ada lah. Referensi saya, kebetulan dia nanya, referensi saya itu buku sintaksis karya Abdul Khair. Jadi kalau kamu mau belajar bahasa yang bagus, carilah buku-buku linguistik. Linguistik itu ilmu bahasa, semantik, sintaksis, linguistik umum, karyanya si Abdul Khair. Gini tulisannya. Boleh dicari di Gramedia terdekat. Saya nggak promosi ya. Ini siapa nih? Hah? Ini siapa? Ini ahli linguistik Indonesia. Bahasa itu ya? Ya, jadi ini bukan berdasarkan pendapat saya ya, berdasarkan pendapat orang linguistik. Kenapa? Kalau kalimatnya gimana? Nggak ada objek. Boleh. Efektif dong kalau intransitif, kan gini. Kalau berdasarkan pembagian kalimat itu kan ada yang transitif, ada yang intransitif. Kalau transitif, dia punya objek. Biasanya predikatnya berimbuhan me atau di. Kalau intransitif, in kan berarti tidak, nggak punya objek dia. Imbuhannya misalnya ber atau ter. Gitu. Contoh, kakak menulis novel. Kakak subjek, menulis predikat, novel objek. Adik bermain bola. Adik subjek, bermain predikat, bola apa? Enggak, bola itu pelengkap. Kenapa? Dia nggak punya objek. Jadi kalau pada kalimat adik bermain bola, ini nggak ada objeknya loh, ini pelengkap. Kenapa Ustadz kok nggak objek? Tadi kata Ustadz yang di belakang itu objek. Enggak, karena nggak bisa dipasifkan. Coba kamu pasifkan. Coba Wahyu, pasifkan kalimat ini. Adik bermain bola. Coba tes pasifkan. Kalau pasifkan objeknya jadi ke depan ya. Misalnya kakak, bola dimainkan adik. Nah, kalau dia pasifnya di, berarti aktifnya me. Harusnya berarti aktifnya adik memainkan bola. Kalau dia aktifnya ber, berarti pasifnya ter. Bola termain adik. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kalau nggak bisa dipasifkan, dia adalah pelengkap. Nah, inilah jenis kalimat yang tidak punya objek atau namanya kalimat intransitif. Efektif. Bisa? Kenapa? Iya. Minimal punya subjek dan predikat. Iya. Adik kayak biliar itu adiknya. Nah, terakhir dari semantik. Makna semantik itu harus logis. Contoh gini. Pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Efektif nggak? Logika nggak? Yang berhasil itu siapa? Polisi. Iya, kalau pencuri berhasil yang akan ketangkap loh. Iya kan? Kalau kalimatnya pencuri itu berhasil ditangkap polisi, berarti dia pencuri yang gagal. Berarti kalimat yang benar adalah polisi berhasil menangkap pencuri. Bukan pencurinya yang berhasil, tapi polisinya. Itu salah satu makna yang nggak logis. Yang kedua, dia nggak boleh ambigu. Contoh, lukisan karya Raden Saleh itu, iya, Raden Saleh itu pelukis Indonesia loh. Raden Saleh itu indah. Oh, ini kayak juga ya? Pelukis. Ya, lukisan karya Raden Saleh itu indah. Ini kan ada dua makna. Lukisan itu gambarnya Raden Saleh atau lukisan itu karyanya Raden Saleh, gambar si Raden Saleh atau si Raden Saleh yang melukis. Kan ada dua makna kan? Nah, makanya supaya jangan ambigu atau bermakna dua, langsung aja di sini tambah lukisan. Gini nih kalau ambigu. Tapi kalau misalnya dia nggak ambigu kan langsung kita taruh karyanya. Atau misalnya kita pilih lukisan bergambar Raden Saleh itu indah. Nih maknanya ada dua. Langsung diperjelas. Jangan kamu buat lukisan Raden Saleh itu indah. Orang bisa bernilai, oh itu gambar Raden Saleh itu, atau oh itu Raden Saleh yang buat. Jadi ada dua makna.
Makanya lukisan yang maksudnya kalimat yang bagus itu tidak menimbulkan dua tafsir. Kalau dalam karya ilmiah kita tidak boleh lagi menimbulkan idiom. Misalnya gini, tangan panjang. Nanti orang bisa berpikir tangan yang benar-benar panjang. Padahal artinya pencuri. Kepala besar, bukan kepalanya besar, tapi dia sombong. Gitu. Angkat topi, hormat. Gitu kan. Pantat kuning apa artinya? Pantat kuning itu idiomnya pelit. Karena monyet itu kan pantatnya warna kuning. Jadi orang-orang dulu bilang orang pelit itu pantat kuning karena monyet itu sifatnya serakah. Orang Australia kalau menangkap monyet itu gampang loh. Dia cuma masukkan buah ke toples, tapi buah itu mulutnya agak kecil toplesnya. Terus isi aja buah. Monyet itu sampai pagi nggak akan mau tuh ngelepas toplesnya. Padahal kalau dilepasnya aja buah itu, dia nggak ketangkep sama pemburu. Tapi monyet itu serakah, sampai pagi nggak mau dilepasnya itu. Makanya gampang nangkap monyet. Itu sifat si monyet serakah. Oh, makanya pantat kuning ya? Iya, maka dibilang pantat kuning. Biar dia tadi kena kalasan dia. Sama kayak kepiting. Kepiting itu iri dengki. Kalau kamu nangkap kepiting, kamu letakkan di baskom, gak usah takut dia lari. Kepiting itu kalau lihat kawannya lari ke atas, dicapit ya supaya jatuh. Itu sifat kepiting. Jadi dia nggak mau biarkan kawannya itu maju. Padahal kalau dibiarkan aja kawannya keluar, itu kan mempermudah ruang gerak dia untuk kabur kan. Tapi enggak. Perhatikan aja kalau kita letakkan kepiting hidup di baskom, asal kawannya naik, pasti dicapitnya supaya jatuh. Dia nggak mau mati sendirian. Hah? Karena? Kalau monyet tadi itu cara pemburu Australia nangkap mereka. Jadi di hutan-hutan itu, diisilah toples bermulut kecil ada buahnya. Jadi kalau misalnya masuk tangan monyet itu bisa. Tapi kalau dia genggam buah, tangannya nggak bisa keluar. Dia nggak mau ngelepas buah itu, sampai dia ditangkap pemburu. Padahal kalau dilepasnya aja, dia bisa lari gitu. Itu ciri dia serakah. Makanya ada idiom yang serakah dan pelit itu pantat kuning atau monyet gitu. Jangan dihilangi kawan kamu monyet. Kenapa? Kenapa? Iya, itu idiom. Lagi monyet tadi tuh. Pantat kuning bukan pantat monyet. Monyet kan gitu apa? Tapi itu idiom yang kurang bagus sih saya rasa. Tapi itu emang salah satu ciri kekayaan Indonesia. Nggak boleh kita tukar. Ya Ustaz nggak sopan bahasanya. Saya mau gantilah menjadi apa monyet gitu. Nggak boleh. Kenapa? Iya, ungkapan idiom. Sampai situ ada pertanyaan? Bisa? Kalau nggak ada pertanyaan silakan disalin. Nanti saya parap catatannya. Sekarang. Atau dihafal juga boleh. Kan saya bilang gini, boleh nggak mencatat, boleh nggak bawa buku asal hafal isinya. Jadi yang tinggal bukunya boleh, asal nanti kalau saya cek hafal isinya. Ya kan Haki? Ya. Haki udah hafal isinya? Belum ada, belum hapus buku ini tuh. Siapa yang udah habis bukunya? Bukan ada ya? Apa sih? Udah habis buku ini mereka mau buku lagi. Itu aja, ambil itu aja tuh. Harus mau tiket. Jadi kalau misalnya itu udah ada keterangan atau objeknya itu udah sempurna gitu. Kalau dia intransitif ya. Tapi kalau dia transitif enggak lah. Misalnya saya menyiram. Nah, kan nggak tahu apa gitu. Itu nggak efektif lah. Tapi kalau saya terjatuh ya udah efektif. Nggak perlu lagi gitu. Hah? Ya, cara cek paling cepatnya SP. Maka kemampuan kamu dalam menentukan subjek predikat sangat diharapkan. Sama seperti kemampuan kita ketika belajar fungsi kuadrat, memfaktorkan, sederhana kan? Tapi kalau kamu nggak bisa memfaktorkan, kamu nggak tahu mengerjakan soal himpunan penyelesaian. Itu sering keluar juga. Masalahnya kan kita sering masih galau, mana subjek, mana predikat. Itu yang jadi masalah. Maka kan sering kalau di bimbel atau di sekolah, siswa sering gini kan,
di Bima kan panggilannya abang ya. Bang, saya mau cara cepatnya lah, gimana besok saya mau ujian supaya nilai tinggi. Cara cepatnya kalimat efektif. Terus saya tes, mana dek yang subjek di kalimat ini? Dia nggak tahu. Mana yang predikat? Dia bingung. Nah, dia mau cara cepat, tapi dia dasarnya nggak tahu gitu. Gimana mau cara cepat? Maka SP ini, walaupun ini pelajaran SD, tapi kamu wajib jangan melupakan ini. Karena kalau dasarnya nggak dapet, yang kompleks juga nggak akan bisa gitu. Tes potensi skolastik. Untuk masuk SBM sekarang kan ada 2, TPS dan TKA. Tes potensi skolastik, tes kompetensi akademik. Itu yang kalimat dalam obat itu mengandung racun, kata dalamnya dihapus, jadi kalimat efektif. Obat itu mengandung racun gitu. Secara struktur efektif, secara struktur yang atas ini. Tapi secara makna enggak. Karena kalau ada dibilang obat mengandung, gimana obat itu mengandung? Maka saya lebih memilih untuk mengganti predikatnya kebanding menghapus kata dalam. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, dalam rapat itu membahas Undang-Undang 1945. Dalam rapat itu membahas Undang-Undang 1945. Kan sama dengan ini ya. Kita hapus kata dalamnya boleh. Rapat itu membahas Undang-Undang 1945 boleh. Tapi kalau dalam konteks ini lebih bagus predikat yang kita ganti. Habis itu pelajaran apa? Aduh, pakai lagi lah kepala gue. Pakai lagi lah kepala gue. Iya, kena mental bro. Kayak pelajaran bikin paroid. Yo, istirahat sih, udah istirahat. Tapi saya tadi karena Ustadz itu agak lama kan, jadi saya udah telat 5 menitan gitu. Kita agak lewatkan 5 menit lah ya. Jangan berlarut-larut ya. Aku kan kalau marah kan. Tapi kayak malu kan. Kayak mana udah deh. Aku tengok kan tadi tulisan dia tadi. Oh, misalnya kan tadi apa disebut? Baca buku. Salah disebutkan. Terus itu bukan itu. Apa buku? Apa itu boleh? Novel, itu novel. boleh. Selama dia bukan komik boleh. Tapi novelnya usia kamu ya. Gitu. Paham ya? Kan ada batasan usia dalam novel. Ya, Dan, saya baca Bumi Manusia. Nah, boleh. Iya. Nah, saya baca lompat. Nggak apa-apa. Yang lompat-lompat itu nanti saya tanya, yang mana yang kamu lompat-lompati? Nggak apa-apa, serius. Kalau di kelas 10 juga gitu kan. Ustadz, saya langsung baca halaman 192 katanya. Ya udah, coba kamu jelaskan mana yang halaman 192 itu. Bisa dia kok, saya kasih nilai tetap. Nggak masalah, lompat-lompat yang penting dibaca. Yang masalah itu kalau nggak dibaca dan nggak dicari. Gitu ya. Kenapa? Boleh, silahkan. Karena waktu kami menyelesaikan skripsi kan kami menyelesaikan data kuantitatif. Melihat jumlah data itu, bagaimana merumuskannya sehingga bisa menjawab hipotesis dalam skripsi. Skripsi itu kan penelitian. Penelitian itu kan butuh data. Data itu kan diolah. Ngolahnya pakai apa kalau nggak pakai matematika? Makanya harus belajar matematika juga. Jadi jangan pernah beranggapan, aku benci matematika dan bahasa Indonesia. Yang dua ini, mau kamu benci kayak manapun, mau masuk jurusan manapun, bakal jumpa lagi kok. Gitu, jadi bakal sehelogen. Jadi jangan pernah membenci yang dua ini, gitu. Kedokteran juga ada bahasa Indonesia, juga ada matematika. Teknik ada bahasa Indonesia, ada matematika. Kecuali kamu kuliah di luar negeri juga ada matematika loh, sama aja. Matematika tuh ada di mana-mana. Jadi jangan benci dia. Jadi jangan benci dia. Cintailah dia ya. Aduh. Kata mencintainya ini loh yang. Kalau udah cinta pasti bisa, ya kan? Oh, udah bisa. Silakan. Oke ya, untuk hari ini itu saja materi kita. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.